Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini hingga detik ini kita masih Allah berikan kesempatan, kemampuan dan kemauan untuk senantiasa mengabdi kepadanya dengan cara melaksanakan perintahnya. Salah satunya adalah saum Ramadan. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa besarnya, terkhusus bagi kita hamba-hambanya yang beriman. Allahumma salli ala Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menanti syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berkalam dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, sebagaimana yang masyhur sekali diketahui. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalamnya terdapat sesuatu hukum di mana setiap orang yang beriman diwajibkan kepada mereka puasa. Kemudian di akhir ayat Allah menutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Sebagaimana kita ketahui, takwa ini merupakan tingkatan yang sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang disifatkan dalam Al-Quran, mereka itu begitu luar biasa ya. Dalam Al-Quran surah Ali Imran seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang mereka itu berinfak dalam keadaan sempit maupun lapang. Wal kadhiminal ghaidha, yang mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan mereka itu apa? Memaafkan sama manusia. Wallahu yuhibbu walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang ketika mereka itu hendak melaksanakan atau mengerjakan suatu kekejian atau kemaksiatan, au dzalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri melakukan kemaksiatan, zakarullah, mereka selalu mengingat Allah. Jadi begitu luar biasa orang-orang yang bertakwa. Lalu apa hubungannya ya? Apa hubungannya kewajiban berpuasa dengan kemudian Allah menjanjikan orang yang benar-benar memaksimalkan bulan Ramadannya ini menjadi orang yang bertakwa? Sedangkan itu bukan sesuatu yang sederhana ya. Orang yang bertakwa itu bukan sesuatu yang sederhana. Bahkan ketika dia itu benar-benar bertakwa, yang dia dapatkan, yang dia rasakan itu seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah At-Talaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Segala urusannya itu menjadi mudah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Mereka itu orang-orang yang bertakwa itu betul-betul menjadikan Allah itu satu-satunya penolong ya. Cukup bagi mereka itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang-orang yang bertakwa itu menjadikan urusan-urusan yang dihadapinya itu menjadi mudah. Allah jadikan urusan yang dihadapinya itu menjadi mudah. Begitu luar biasa.
Lalu apa hubungannya? Ya. Ternyata seperti yang dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi. Beliau menjelaskan makna apa sih korelasinya, apa hubungannya seseorang itu ketika berpuasa Ramadan, ya. Betul-betul memaksimalkan bulan Ramadannya, kemudian dia bisa menjadi muttaqin. Ya. Syarat pertama tentu orang yang melaksanakan puasa atau melaksanakan amalan-amalan Ramadan ketika itu sudah menjadi seorang mukmin, ya, orang yang beriman. Kemudian dijelaskan bahwa kullama qala al-aqlu, ya, dha'afat syahwah. Ketika seseorang itu sedikit makannya, maka syahwatnya juga semakin lemah. Wa kullama dha'afat syahwah, dan ketika syahwatnya itu semakin lemah, ya, qallatil ma'asi, maka otomatis kemaksiatan itu akan semakin jarang. Seseorang itu semakin meminimalisir dirinya untuk berbuat kemaksiatan. Luar biasa. Tidak hanya itu, ya. Disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-saumu junnah, bahwa puasa ini sebagai tameng, sebagai benteng, ya, yang menjaga manusia dari kemaksiatan dan api neraka. Luar biasa. Jadi bisa disebutkan bahwa kondisi seseorang ketika berpuasa itu semakin mudah mengendalikan dirinya, mengendalikan syahwatnya, sehingga semakin kecil kemungkinan berbuat kemaksiatan. Didukung juga oleh penelitian psikolog di abad sekarang. Salah satunya adalah salah satu dosen dari UGM, yaitu Dr. Bagus Riono MA. Beliau menyebutkan bahwa puasa itu bermanfaat untuk meningkatkan kontrol diri, ya, karena adanya proses penundaan emosi makan, ya. Salah makan itu adalah termasuk dalam emosi. Akan terjadi penurunan ketegangan seperti itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran diri. Seperti ini. Orang-orang yang beriman itu, ikhwani fillah, ketika dia memasuki bulan Ramadan, maka dia akan semakin sadar, ya. Semakin sadar, menyadari bahwa bulan ini bukanlah bulan yang sederhana, ya. Tidak mudah ditemui, atau kita sebutkan sangat jarang sekali kita mendapati bulan ini. Makanya mereka akan semakin sadar dengan ucapan mereka, perilaku mereka, bagaimana mereka itu bertindak seperti itu, ya. Makanya disebutkan bahwa puasa itu meningkatkan kesadaran diri. Kemudian ditambah lagi, yang faktor ketiga adalah lingkungan yang mendukung. Yang pertama meningkatkan kesadaran diri, kontrol diri. Yang kedua kesadaran diri. Yang ketiga lingkungan yang mendukung. Fitrahnya sebagai manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis itu adalah wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihin nas. Ya. Jadi perbuatan dosa itu adalah yang membuat dada ini sempit, ya. Tidak ingin orang-orang itu mengetahui apa yang kita lakukan. Itu fitrahnya. Ketika seseorang manusia masih bersih, masih dalam fitrahnya, maka akan merasakan kondisi seperti itu. Tidak, tanpa terkecuali sama sekali, ya. Bahkan kita sebutkan bahwa orang-orang kafir sekalipun, mereka itu ketika ditanya, ya, memilih kebaikan atau keburukan, pasti cenderung kepada kebaikan. Seperti itu fitrah manusia. Makanya disebutkan lingkungan yang mendukung di sini adalah orang-orang pada bulan Ramadan betul-betul bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Ditambah lagi penelitian, salah satunya diteliti oleh seseorang ahli, James Clear, yang bukunya begitu masyhur luar biasa, ya, tentang atomic habit, dan beberapa peneliti dari European Journal of Social menyebutkan bahwa hebatnya bulan Ramadan dalam membentuk pribadi seseorang muslim dari tadinya mukmin, ya, menaik atau bertumbuh menjadi muttaqin. Ya, tidak sederhana, ikhwan. Ya, tidak sederhana. Tidak sederhana seseorang itu yang tadinya mukmin bertumbuh menjadi muttaqin. Di sini disebutkan bahwa pada rentan waktu 30 hari, ya, meski
kebiasaan itu belum betul-betul terbentuk permanen, ya, artinya belum menjadi karakter diri kita, tapi cukup kuat dan lebih mudah untuk kita lakukan secara berulang. Nih, kebiasaan yang kita lakukan pada bulan Ramadan dalam jangka waktu 30 hari terus-menerus kita lakukan secara konsisten, ya. Walaupun belum membentuk menjadi karakter, tapi akan membuat kebiasaan ini mudah dilakukan pertama, kemudian cukup kuat bertahan di dalam diri kita seperti itu. Setidaknya beliau menyebutkan ada 4 tahapan. Ada 4 tahapan pembentukan kebiasaan dalam waktu 30 hari. Pekan pertama nih. Pekan pertama itu adalah fase kesadaran dan adaptasi. Makanya di pekan pertama seseorang itu relatif sulit sekali mengkondisikan dirinya, karena tiba-tiba memasuki bulan Ramadan, makanya sulit sekali mengkondisikan dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau karakter-karakter impian mereka. Sulit memang. Makanya Rasulullah dan para sahabat itu ajarkan untuk menghadapi bulan Ramadan itu ada 2 bulan sebelumnya untuk kita persiapan diri. Persiapan diri yang membuat diri kita itu siap, dan pada saat memasuki bulan Ramadan sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan baru yang ingin kita biasakan. Minggu kedua itu fase perlawanan atau ketidaknyamanan. Wah, di sini perlu yang namanya disiplin kuat untuk orang-orang yang ingin membuat karakter baru, karakter baik yang baru di dalam dirinya, maka harus siap dengan mendisiplinkan dirinya untuk disiplin dengan apa yang dia inginkan seperti itu. Kemudian minggu ketiga, nah minggu ketiga sudah mulai adaptasi, lebih alami, lebih terkendali, ya, lebih mudah dilaksanakan. Nah di minggu keempat, di akhir-akhir bulan Ramadan ini ada yang namanya fase pembentukan kebiasaan. Sudah mulai berjalan secara otomatis, mulai terasa mudah, dan manfaat-manfaat yang kita lakukan atau manfaat-manfaat dari kebiasaan itu, ya, mulai terbentuk dan mulai terasa oleh diri kita pribadi. Seperti itu. Makanya tidak ada alasan untuk kita mensia-siakan atau tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Karena dalam rentan waktu, jangka waktu 30 hari ini adalah fase terbaik untuk kita membuat atau membiasakan kebiasaan baru, membuat karakter baru yang lebih luar biasa. Sebagai penutup, izinkan saya membacakan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika itu Rasulullah hendak melaksanakan khutbah, kemudian beliau mengatakan amin. Ternyata ketika sahabat bertanya, ada malaikat yang datang dan mendoakan. Ketika itu berdoa. Doanya adalah raghima anfu abadin, ya, celaka atau terhina seseorang itu ketika dakhala alaihi Ramadan lam yughfar lahu. Ketika dia masuk ke dalam bulan Ramadan sampai melalui bulan Ramadan tapi dirinya tidak diampuni, ya. Ini merupakan sindiran keras bahwa Ramadan ini bukan sembarangan bulan, tidak sama dengan 11 bulan yang lainnya, betul-betul bisa membentuk karakter kita. Makanya ulama menyebutkan bahwa Ramadan ini adalah bulan tarbiyah. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih, semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi. Al-afu minkum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.